Baik, kami dari kelompok 1, metode perencanaan arsitektur 1 akan mempresentasikan tugas survei lapangan kami. Di sini kami mendapatkan pusat terapi anak usia dini. Next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Koko Hikaru dengan NIM akhir 062. Yang kedua ada Putra Swastawan dengan NIM akhir 064. Kemudian ada Aldi Wiranata dengan NIM akhir 076. Kemudian ada Adia Acana dengan NIM akhir 085. Kemudian ada saya sendiri, Kasiana Putra dengan NIM akhir 086. Kemudian ada Iwayan Nesa Putra Sentana dengan NIM akhir 090. Kemudian ada Tiara dengan NIM akhir 093. Kemudian ada Septian Adi Suputra dengan NIM akhir 098. Kemudian ada Pandi Putuliani dengan NIM akhir 099. Dan yang terakhir ada Imadi Adi Kusuma dengan akhir 101. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun objek yang berupa presiden offline, yang pertama yaitu Mata Hati Autism Clinic Center. Next. Lokasi bangunan ini yaitu berada di Jalan Purba Indah 2, nomor 8, Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Next. Fungsi bangunan Mata Hati Autism Clinic Center merupakan bangunan yang berfungsi sebagai sekolah KB, TK, dan terapi anak berkebutuhan khusus. Fasilitas yang ada yaitu parkir, entrance, pos sapam, lobi, ruang kesehatan, gudang obat, ruang staf, ruang manajer, area terapi bermain, area terapi bicara, dapur, dan toilet. Jumlah masa bangunan yang ada yaitu 3, dengan luas bangunan utama 96 meter persegi, luas bangunan terapi 55 meter persegi, luas bangunan dapur 77 meter persegi. Next. Adapun zoning dari bangunan ini, yang pertama ada area parkir, entrance, dan lobby yang termasuk publik. Kemudian ada semi privat pada area terapi bermain, terdapat gudang obat, ruang konsultasi, pos sapam, ruang staf, ruang manajer, dan area terapi bicara yang termasuk privat dan servis yaitu dapur dan toilet. Adapun garis merah yaitu sirkulasi yang boleh dilewati oleh yang boleh dikunjungi oleh orang tua, yang hitam yaitu boleh dikunjungi oleh anak, dan yang biru oleh staf. Next. Tema bangunan. Tema yang digunakan pada bangunan ini adalah Skandinavian dengan ciri-ciri ruang-ruang yang tergolong kecil. Konsep ini tidak memperbolehkan barang-barang tambahan yang tidak diperlukan, di mana tujuannya memaksimalkan fungsi ruang. Dengan demikian, ruang akan lebih ramah anak karena minimnya furniture. Karakter Skandinavian cenderung bersih dan mengandung unsur kesederhanaan dengan didominasi warna netral. Konsep yang digunakan yaitu konsep pragmatik yang dikenal sebagai tanggapan langsung dari pemecahan masalah yang ada di lapangan. Hal tersebut terlihat dari bentuk denah bangunan yang mengikuti bentuk site atau tanahnya. Pada bangunan ini terdapat toilet dan taman bermain yang memiliki bentuk trapesium mengikuti site. Next. Material fasad. Ada genteng tanah liat sebagai atapnya, menggunakan atap seng pada kanopi, menggunakan kaca riben dan float glass. Ada temboknya menggunakan finishing cat putih dan menggunakan rangka baja serta plesteran. Next. Bangunan kedua yaitu berupa preseden online yang bernama Elmo Terapi. Next. Lokasinya berada di Jalan Raya Pulau Gebang nomor 11 RT 3 RW 4 Ujung Menteng, Jakarta, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Next. Analisis bangunan. Fungsi bangunan. Fungsi dari bangunan Elmo Terapi ini adalah sebagai tempat terapi anak usia dini. Fasilitas yang ada yaitu parkir, entrance, lobby, area terapi bermain,
ruang one on one, ruang staff, ruang manajer, toilet, dan toilet. Masa bangunannya yaitu 1 dengan luas bangunan 254 meter persegi. Next. Tema bangunan. Tema bangunan terapi anak ini adalah modern minimalis seperti desain-desain bangunan yang kini populer dengan ruang yang simpel namun fungsional sesuai kebutuhan. Struktur dan dindingnya juga minim dekorasi dengan perpaduan warna netral. Konsep bangunan. Konsep yang digunakan pada bangunan ini adalah konsep pragmatik, yaitu sebagai tanggapan langsung terhadap masalah di lapangan. Bangunan ini dapat dibuat memanjang, bertujuan agar lebih terlihat oleh pengendara yang lewat. Pada fasadnya juga dibuat dengan tambahan warna cerah yang membuat bangunan ini memiliki kesan fungsi bangunan untuk anak. Next. Material fasad menggunakan atap spandek pasir, jendela kaca riben, tempelan keramik motif batu alam, dan beberapa warna cat. Next. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu studi persediaan offline. Itu Pernyagama, Gianyar. Lokasi bangunan ini terletak di Jalan Bypass Dharmagiri, Desa Bitre, sebelah utara Pengadilan Agama Gianyar, Kecamatan Gianyar, Bali. Bangunan ini memiliki luas lahan 525 meter persegi dengan luas total bangunan 160 meter persegi. Next. Di sini saya menyajikan bubble diagram dan zoning, di mana di sini ada parkir, entrance, dan lobby, yaitu zoningnya public. Lalu ada ruang konsultasi, zoningnya semi privat, dan 3 ruangan privat, yaitu area terapi dan ruang penitipan anak. Lalu di ujung sebelah kanan ada toilet dengan zoning service. Next. Konsep dan tema. Bangunan ini menggunakan konsep analogi yang mengambil bentuk yang sudah ada dan memiliki seluruh karakteristik yang diinginkan sebagai rancangan. Hal ini dapat terlihat pada fasadnya yang berbentuk persegi panjang. Tema yang digunakan adalah minimalis, di mana ciri-ciri ruangannya ini meminimkan penggunaan dekorasi dan furniture. Pada fasad dan ruangannya juga dibuat dengan tambahan warna cerah yang membuat bangunan ini memiliki kesan fungsi bangunan untuk anak. Next. Fasilitas dan material. Fasilitas bangunan yang terdapat di sini adalah 2 ruang konsultasi, ruang lobi, ruang penitipan anak, dan ruang toilet, dan 4 ruang terapi. Material fasadnya yaitu beton dan kaca riben. Next. Yang kedua ada persediaan online, yaitu Mata Hatiku. Letaknya di Jalan Bintaro Barat nomor 8, RT 15 RW 8, Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Next. Fungsi bangunan. Fungsi dari bangunan ini adalah sebagai pusat terapi anak yang fokus untuk memberikan berbagai macam terapi kepada anak-anak usia dini. Untuk material bangunannya menggunakan atap alderon, finishing cat putih, kaca riben, dan kayu. Untuk fasilitas bangunannya itu ada ruang konsultasi, ruang terapi, ruang tunggu, toilet, dan parkiran. Next. Konsep bangunan. Bangunan ini menggunakan konsep pragmatik, di mana konsep ini merupakan tanggapan langsung terhadap masalah di lapangan. Bangunan ini dibuat memanjang, tujuan agar lebih terlihat oleh pengendara yang lewat. Untuk tema bangunan menggunakan tema modern minimalis yang terlihat pada ruangannya yang sedikit menggunakan warna kontras dan meminimkan penggunaan dekorasi yang tidak diperlukan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Pandi Putuliadin Darmayanti dengan NIM Akhir 099 A2. Di sini saya akan mempresentasikan Pratnyagama dan Pasar.
di lapangan Pratnya Gama Denpasar. Pratnya Gama Denpasar merupakan tempat melayani psikologi, terapi anak, dan pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Pusat layanan psikologi Pratnya Gama berada di bawah naungan PT Pratnya Gama Pilar Kusuma, berdiri sejak tanggal 2 Mei 1997. Lokasinya di Jalan Tukat I Hayo No 183 Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Fungsi bangunan Pratnya Gama ini berfungsi sebagai tempat pelayanan psikologi, terapi anak, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Fasilitas yang ada di Pratnya Gama yaitu ada administrasi, ruang belajar, ruang konsultasi, ruang terapi, ruang psikotes, ruang pelatihan, kantor, toilet, area bermain, dan area parkir. Konsep bangunan Pratnya Gama ini menggunakan konsep pragmatik, di mana konsep pragmatik, maaf salah penulisan, di mana konsep ini merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah. Dapat dilihat dari bangunan mengikuti bentuk site dan peletaan ruang-ruangnya yang mampu memanfaatkan space yang ada dengan kondisi lingkungan yang padat. Tema bangunan Pratnya Gama ini menggunakan tema minimalis. Dapat dilihat dari material fasad depan yang sederhana. Tema minimalis ini juga digunakan di dalam ruangan, karena dapat dilihat dari gambar ruangan ini sedikit terdapat hiasan dan furniture yang tidak berlebihan. Jumlah masa bangunan yaitu 1 dengan luas bangunan 17,5 meter dikali 31,42 meter. Material bangunan, yang pertama ada finishing putih cat tembok, yang kedua ada batu alam andesit dengan kolom batu alam andesit, dengan atap genteng tanah liat pada atap, dan batu bata merah ekspos. Yang kedua ada presiden online, yaitu ada AMG Klinik. Pusat Terapi Anak Usia Dini AMG Klinik. Lokasi bangunan terapi anak ini terletak di Ruku Bukit Cimanggu, Citi Blok A1042 Bogor. AMG Klinik merupakan pusat terapi anak yang didirikan pada tahun 2011 untuk membantu anak-anak dan remaja mengatasi masalah pergerakan badan. Fungsi bangunan AMG Klinik ini berfungsi sebagai tempat terapi pada anak untuk mendeteksi, mengembangkan, memelihara, dan memulihkan serta meningkatkan gerakan dan fungsi tubuh pada anak. Fasilitas yang ada, resepsionis, ruang tunggu, ruang terapi, toilet, parkir, dan area bermain. Konsep yang digunakan pada bangunan itu konsep metafora, gender tepatnya metafora. Pria dengan bentuk bangunan yang tidak menggunakan bentuk dinamis atau bentuk melengkung, hanya berupa bentuk kotak-kotak dengan kesan solid dan kuat dan kaku. Tema bangunan ini yaitu modern minimalis, terlihat dari fasadnya yang simpel dan tidak rumit tanpa adanya ornamen-ornamen pada fasad. Warna digunakan juga warna netral, yaitu finishing cat krim dan putih. Materialnya ada lantai keramik, di dalam ruangannya, di area bermainnya ada lantai keramik, ada matras, dan area fasad eksteriornya ada finishing cat putih, finishing cat krim, dan keramik coklat. Dan presentasi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama tentang presiden offline, yaitu klinik masa dini. Pusat terapi anak usia dini klinik masa dini ini berlokasi di Jalan Merdeka 6 nomor 9 Sumerta Kelot, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Pusat terapi anak klinik masa dini ini berfungsi sebagai tempat untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan menangani anak yang mempunyai masalah dengan tumbuh kembang atau anak dengan berkebutuhan khusus. Fasilitas yang tersedia yaitu konsultasi, sensori integrasi, terapi okupasi, terapi bicara, fisioterapi, tes IQ, tempat bermain outdoor dan indoor, apotek, ruang tunggu, parkiran, dan toilet. Berikut merupakan gambar dari ruang-ruang dan fasilitasnya. Selanjutnya ada masa bangunan. Masa bangunan pada klinik terapi ini terdiri dari satu masa bangunan saja dengan luasan bangunan 235 meter persegi. Terdapat material pada bangunan ini yaitu genteng kodok pada bagian atap. Selanjutnya ada batu alam, batu andesit, batu bata merah, gypsum pada interior atap, dan keramik krim pada keramik ruangan. Selanjutnya ada konsep dan tema.
Konsep klinik masa kini ini menggunakan konsep pragmatik, di mana konsep ini merupakan tanggapan langsung dari pemecahan suatu masalah yang dapat dilihat dari bangunannya mengikuti bentuk site dan peletakkan ruangannya yang mampu memanfaatkan space yang ada dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada temanya pada bangunan ini yaitu tema modern yang terlihat dari fasad bangunannya dengan penggunaan materialnya seperti pada fasad yang menerapkan unsur modern di bagian kolomnya yang ekspos batu alam dan juga ekspos batu bata merah. Penggunaan jendela kaca yang besar dan dinding pada bagian fasad yang difinisi menggunakan batu andesit juga menambah kesan modern pada bangunan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada presiden online tentang Rumi Vito Harun Eva Sari Klinik. Rumi Vito Harun Eva Sari Klinik ini berlokasi di Jalan Rawamangun nomor 60 RT 8 RW 2 Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat. Bangunan ini berfungsi untuk menangani masalah tentang kesehatan mental maupun fisik mulai dari anak-anak. Klinik ini memiliki luas site sebesar 392 meter persegi dengan luas bangunan 300 meter persegi. Selanjutnya ada fasilitas yang ada pada bangunan ini yaitu terapi bicara, terapi sensori integrasi, terapi okupasi, terapi sensorik, terapi kelompok, pijat bayi kinestetik, ruang bermain indoor, ruang tunggu, parkir kendaraan, dan toilet. Masa bangunan pada bangunan ini yaitu hanya terdiri dari satu masa bangunan saja. Selanjutnya ada konsep bangunan. Konsep bangunan pada bangunan ini yaitu menggunakan konsep analogi yang menerapkan geometri yang tersusun sehingga menampilkan fasad dengan ketinggian yang berbeda. Selanjutnya ada tema bangunan. Tema bangunan pada bangunan ini yaitu bertema modern karena pada bagian fasadnya terdapat bukaan yang cukup lebar untuk area masuknya dan penggunaan material serta tone yang terlihat pada fasad tersebut. Selanjutnya ada materialnya terdapat ada genteng kodok, second skin baja holo, konkret, keramik putih, dan tembok finishing cat dengan berbagai warna yaitu hijau, coklat, dan pink pastel. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi di teman saya. Yang pertama ada President of Light, Yayasan Delegong Anak Bangsa. Next. Yayasan Delegong Anak Bangsa terletak di Banjarsamu, Singapura Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Yayasan Delegong ini terletak di rumah sang pemilik. Next. Yayasan Delegong Anak Bangsa merupakan tempat terapi anak yang fokus untuk memberikan berbagai macam terapi kepada anak-anak penderita cerebral palsy atau cacat otak maupun cacat otak secara gratis. Next. Pada Yayasan Delegong Anak Bangsa ini terdiri dari 7 masa bangunan, di mana pada bagian tengah terdapat lapangan tempat bermain dengan atap kanopi. Fasilitasnya yaitu klinik, area terapi, kolam renang, dapur, toilet, area bermain, loker, ruang karyawan, ruang manajer. Material, beton, baja, kayu, dan bata. Next. Konsep dan tema. Yayasan Delegong Anak Bangsa menggunakan konsep arsitektur tropis, konsep yang banyak digunakan di Indonesia. Terlihat dari atap miring, material kayu, dan bata, bangunan yang terbuka untuk memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara. Pada Yayasan Delegong Anak Bangsa menggunakan tema industrial, terlihat pada bangunan. Di sana menggunakan material kayu, bata, dan baja yang diekspos. Next. Yang kedua ada Presiden Online, Super Kids. Next. Yang berlokasi di Jalan Pulau Sirih Utama, RT 003, RW 019, Jaga Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Next. Fungsi bangunan. Super Kids ini berfungsi sebagai tempat layanan psikologi, terapi anak, pendidikan untuk anak, berkebutuhan khusus, melayani asesmen, konsultasi anak umum, konsultasi perkembangan, konsultasi psikologi, IQ test, tes bakat minat, dan yang lainnya. Fasilitas, terdapat ruang tunggu, ruang kelas, ruang terapi, front office, dan ruang konsultasi. Material, beton, fasad kaca, dan keramik 60x60. Next. Masa bangunan, yaitu satu, bangunan ini menjadi satu dengan bangunan pertokoan yang berada di sebelahnya. Konsep dan tema, bangunan ini menggunakan konsep analogi yang mengambil bentuk yang sudah ada, dilihat dari bentuk bangunan yang hanya berbentuk persegi. Tema bangunan terapi anak ini
adalah modern minimalis, terlihat dari desain yang simpel dan terdapat bukaannya adalah kaca yang lebar dan pada fasad bangunan menggunakan kaca, menambah kesan modern pada bangunan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada President of Line. Objek yang saya ambil adalah Yamet Chill Development Center yang berlokasi di Gang 4, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Next. Pusat terapi anak Yamet Chill Development Center ini berfungsi sebagai tempat untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan menangani anak yang mempunyai masalah dengan tumbuh kembang atau dengan kebutuhan khusus. Next. Fasilitas yang tersedia di sini ada ruang sensori integrasi, ruang terapi okupasi, ruang terapi kemandirian, ruang terapi perilaku, ruang senam otak, ruang multisensori, ruang remedial, ruang tunggu, ruang fisioterapi, ruang dokter, resepsionis, toilet, dan parkiran. Next. Masa bangunan pada klinik ini, terapi ini terdiri dari satu masa bangunan saja, dengan luas bangunan 180 meter persegi, yang menggunakan material genteng tanah liat, jendela kaca, paving block, finishing cat cream, plafon gipsum, serta keramik motif batu. Next. Tema dan konsep bangunan ini yaitu konsep pragmatik. Hal tersebut terlihat dari bentuk denah bangunan yang mengikuti bentuk site atau tanahnya, karena bangunan dihimpit oleh bangunan lain yang berada di belakang dan di samping bangunan. Tema bangunan ini yaitu tema industrial, melihat dari segi bentuk bangunan yang sederhana dengan minimnya penggunaan material, dan bangunan ini juga mengikuti bentuk dari bangunan yang ada di sekitarnya. Next. Selanjutnya ada Presiden Online, Pusat Terapi Autis atau Anak Berkebutuhan Khusus, ACT Autistic Children Therapy, Yayasan PAIS. Next. Pusat terapi ini terletak di Geraha Suryanata, Blok A1 nomor 4, Suberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur. Next. Fasilitas yang terdapat di sini terdapat ruang terapi, ruang tunggu, tempat parkir, ruang konsultasi, taman, ruang praktek, ruang bermain, serta toilet. Fungsi bangunan dari ini sebagai pusat terapi anak usia dini, khususnya yang terlambat atau kesulitan berbicara dan anak berkebutuhan khusus, serta masa bangunan yang berjumlah 1. Next. Material yang digunakan pada terapi ini adalah finishing cat putih dan krem, kanopi, jendela kaca, lantai putih, serta genteng tanah liat. Next. Tema dan konsep bangunan ini. Konsep yang digunakan pada bangunan ini yaitu konsep pragmatik. Hal tersebut terlihat dari bentuk bangunan yang mengikuti bentuk site atau tanahnya, karena bangunan dihimpit oleh bangunan lain pada di belakang serta di samping bangunan. Tema bangunan ini yaitu minimalis, dilihat dari minimnya penggunaan material, serta bangunan dan lebih mementingkan fungsi dari bangunan. Untuk interior dibuat full color agar anak-anak merasa lebih betah berada di ruangan, serta ada beberapa dinding yang dicat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ada Presiden Offline, yaitu praktek psikolog Vitasari. Next. Lokasi bangunan berada di Jalan Pulau Benjangan nomor 61X, Daupuri, Kelot, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Next. Analisis bangunan. Fungsi bangunan. Fungsi dari bangunan ini sebagai pusat terapi anak usia dini dan juga asesmen psikologis dewasa dan anak-anak. Fasilitas yang terdapat pada bangunan ini yaitu terdapat parkiran, ruang tunggu, 2 ruang terapi, ruang sensor motorik, ruang konsultasi, dan toilet. Jumlah masa bangunan itu berjumlah 1. Material pada bangunan ini menggunakan genteng tanah liat, finishing cat putih, pamik putih, hitam, dan coklat. Next. Tema dan konsep. Konsep yang digunakan pada bangunan ini yaitu konsep programatik. Konsep yang dikenal sebagai tanggapan langsung dari pemecahan masalah yang ada di lapangan. Hal tersebut terlihat dari bentuk denah bangunan yang mengikuti bentuk set atau tanahnya, karena bangunan ini berada di area perumahan yang
sekitarnya terdapat bangunan pemukiman. Tema bangunan ini yaitu minimalis, dilihat dari minimnya penggunaan material pada bangunan dan lebih mementingkan fungsi bangunan. Next. Selanjutnya ada presiden online, yaitu One Health Center. Next. Lokasi bangunan ini berada di Babatan, Wedo Martini, Kecamatan Ngamplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Next. Analisis bangunan. Misi bangunan yaitu sebagai pusat terapi tumbuh kembang pada anak usia dini. Fasilitas yang terdapat pada bangunan ini yaitu terdapat parkiran, ruang konsultasi, ruang sensory processing intervention, ruang occupational terapi, ruang speech and language terapi, ruang behavior terapi, play corner, dan toilet. Material pada bangunan ini yaitu genteng tanah liat, finishing cat putih, dan spandek hitam. Next. Tema dan konsep. Konsep yang digunakan pada bangunan ini yaitu konsep programatik. Konsep yang dikenal sebagai tanggapan langsung dari pemecahan masalah yang ada di lapangan. Hal tersebut terlihat dari bentuk denah bangunan yang mengikuti bentuk set atau tanahnya karena bangunannya dihimpit oleh bangunan lain yang berada di belakang dan samping bangunan. Tema bangunan ini yaitu minimalis, terlihat dari minimnya penggunaan material pada bangunan dan lebih mementingkan fungsi bangunan. Untuk interiornya dibuat colorful agar anak-anak merasa betah saat berada di ruangan, dan beberapa dinding dan kolom dilapisi matras atau busa untuk melindungi anak-anak dari rintangan tembok saat bermain. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Presentasi akan saya lanjutkan. Pertama ada presiden offline yang nama tempatnya terapi bicara Let's Talk Speech Therapy Bali. Next. Lokasi. Untuk lokasi bangunan ini berada di Jalan Raya Sesetan nomor 217 Sesetan Denpasar Selatan, Denpasar City, Bali. Next. Analisis bangunan. Fungsi bangunan ini memiliki fungsi sebagai pusat terapi anak usia dini, khususnya yang terlambat atau kesulitan berbicara, dan juga berfungsi sebagai playground untuk anak-anak. Untuk fasilitasnya ada 1 ruang terapi, 1 ruang tunggu, 2 ruang terapi bicara, tempat parkir, ruang konsultasi, toilet, dan playground. Untuk masa bangunan, jumlah masa bangunan ada 4 masa bangunan. Next. Untuk tema, bangunan ini menggunakan tema tradisional berkaitan dengan budaya dan wawasan kebangsaan daerah Bali, di mana dapat dilihat menggunakan ukiran-ukiran batu. Untuk konsepnya, bangunan ini menggunakan konsep integrable metafor, yaitu metafora yang berdasarkan pada konsep ide, hakikat manusia, dan nilai-nilai seperti tradisi, budaya, dan bisa dilihat di mana bangunan ini masih menggunakan konsep penataan tradisional Bali, yaitu triangle. Untuk materialnya ada atap tanah liat, lantai karet warna-warni, finishing cat warna-warni, dan tempelan batu alam. Next. Selanjutnya presiden online yang nama tempatnya Home Pimpa Center. Next. Untuk lokasinya, lokasi bangunan ini berada di Blok A9 Jalan Griyo Bukti Jaya nomor 7 Tlajung Mudik, Kecamatan Gang Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bangunan ini memiliki fungsi sebagai pusat terapi anak. Home Pimpa Center ini berfungsi sebagai tempat untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan juga menangani anak-anak yang mempunyai masalah dengan tumbuh kembang atau anak dengan kebutuhan khusus. Next. Analisis bangunan. Untuk fasilitas pada bangunan ini ada ruang assessment center, ruang okupasi terapi, ruang fisioterapi, ruang terapi bicara, toilet, dan ruang tunggu. Next. Untuk masa bangunan, jumlah masa bangunan ini hanya ada 1. Untuk materialnya ada atap beton, ada lantai karet warna-warni, finishing cat warna-warni, dan pintu kaca. Next. Tema bangunan ini yaitu minimalis, dilihat dari minimnya penggunaan material pada bangunan dan lebih mementingkan fungsi bangunan. Pada bagian interior dibuat full color agar anak-anak merasa betah saat berada di ruangan. Untuk konsep, bangunan menggunakan konsep metafora laki-laki. Ini dapat dilihat dari bentuk bangunan yang membentuk suatu sudut, dan dengan adanya sisi bidang bangunan yang lurus dan tegas semakin memperjelas bahwa bangunan ini menggunakan konsep metafora laki-laki. Next.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan presentasi dari studi precedence offline saya, yaitu Psycho Kids Speech Therapy. Next. Psycho Kids Speech Therapy yang berlokasi di Jalan Prasada nomor 2, Kerobokan Kelot, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Bandung. Psycho Kids dan Speech Therapy merupakan tempat melayani pengidap Psycho Kids untuk melakukan terapi fisik yang berlokasi di Jalan Prasada nomor 2, Kerobokan Kelot, Kecamatan Kuta Utara. Next. Fungsi bangunan dari Psycho-Kids adalah Psycho-Kids dan Speech Therapy adalah tempat fisioterapi dan terapi wicara untuk anak melayani anak dengan permasalahan terhambat bicara, ADHD, ASD, Down syndrome, gangguan akustik dan lain-lain. Untuk fasilitas yang ada di Psycho Kids dan Speech Therapy yaitu adalah resepsionis, ruang belajar, ruang konsultan, ruang terapi, area bermain, area parkir, dan toilet. Masa bangunannya yaitu dengan luas bangunan 136 meter persegi, jumlah masa bangunannya adalah 1. Next. Untuk material bisa dilihat pada gambar pada slide, yaitu ada tempelan batu alam, keramik putih, bak genteng tanah liat, dan finishing cat putih. Untuk konsep bangunannya digunakan konsep proaktif, di mana konsep merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah. Dilihat dari ukuran bangunannya kecil sehingga memanfaatkan ruang yang lebih membuat nyaman pada pengguna, dan kelebihan penggunanya adalah anak-anak yang keperluan dengan keperluan khusus. Tema bangunan dari penjelasan salah satu pegawai pada bagian bangunan interior menggunakan tema minimalis kombinasi dengan warna cerah untuk meningkatkan kenyamanan anak-anak yang beraktivitas. Next. Selanjutnya ada presiden online, yaitu Saitama Children's Medical Center. Next. Saitama Children's Medical Center berlokasi di 1/2 Shintoshin Choward, Saitama, di Jepang, yaitu Saitama Children's Medical Center merupakan salah satu pusat kesehatan terbesar yang berada di prefektur Saitama, Jepang. Medical Center yang menyediakan perawatan dan terapi untuk anak-anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus. Next. Fungsi bangunan. Saitama Children's Medical Center merupakan salah satu pusat kesehatan yang berfungsi untuk menjadi rujukan para pasien yang memerlukan perawatan medis di wilayah prefektur Saitama, terutama untuk anak-anak yang memerlukan penanganan khusus. Fasilitas yang ada di Saitama Children's Medical Center yaitu resepsionis, ruang belajar, ruang konsultasi, ruang terapi, area bermain, area parkir, area toilet, area konseling, ruang rawat, dan lain-lain. Masa bangunan ini yaitu berjumlah 1. Next. Untuk material bisa dilihat pada slide, ada 3 material utama yang terlihat dari fasad, yaitu laminated glass, finishing cat warm white dengan motif balok, dan finishing cat putih. Next. Konsep bangunan. Konsep yang digunakan pada bangunan ini adalah konsep metafora laki-laki. Ini dapat dilihat dari penggunaan bidang dengan sisi bidangnya membentuk suatu sudut, dan dengan adanya sisi bidang bangunan yang lurus dan tegas semakin mencerminkan pada konsep metafora laki-laki. Untuk tema yang digunakan dalam bangunan ini adalah modern minimalis. Bisa dilihat dari sedikit penggunaan warna yang kontras dan lebih menggunakan kesan santai semakin mencerminkan tema modern minimalis, ditambah dengan penambahan beberapa gambar untuk kesan ruangan lebih nyaman untuk anak-anak. Next. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama adalah presiden offline. Next. Presiden ini saya mengambil di klinik anak yang terletak di Jalan Dr. Insinyur Soekarno, Menukayo, Kecamatan Pak Siring, Kabupaten Gianyar, dengan nama Baby Spa. Istana Baby Spa. Next. Untuk fungsi bangunan sendiri,
sebagai pelayanan psikologis, terapi anak, pendidikan untuk anak kebutuhan khusus, di mana suasana dari lingkungan di sini sangat mendukung untuk dijadikan tempat duduk psikologis. Fasilitas yang ada di Istana Baby Spa ini yaitu resepsionis, ruang dokter, ruang tunggu, ruang okupasi terapi, ruang multisensori, ruang serum otak, dan toilet. Next. Untuk konsep bangunan sendiri, klinik ini menggunakan konsep pragmatik, di mana konsep ini merupakan tanggap langsung dari pemecahan masalah, dapat dilihat dari bangunan, mengikuti bentuk set, dan peletakan ruang-ruangnya yang mampu memanfaatkan space yang ada dengan kondisi lingkungan yang padat. Tema dari bangunan ini adalah industrial, di mana bisa lihat dari penggunaan material dan bangunan tersebut masih menggunakan bahan-bahan yang mudah dicari dan berharganya yang masih terjangkau. Untuk masa bangunannya sendiri yaitu berjumlah 1 dengan luas bangunan 15 kali 9,5 meter. Next. Untuk materialnya sendiri di sini memakai genteng tanah liat. Untuk pintunya sendiri menggunakan pintu kaca. Di sini ada bukaan lostar kayu, kemudian ada jendela kaca dan tempelan batu alam. Baik, yang persediaan online di sini saya mengambil mentarian aku. Next. Mentarian aku, klinik psikologis dan pusat terapi anak berada di Jalan Adam Malik, KAF 258 Kom, Bepulu, Cipadu, Jaya, Larangan, Tangerang. Kecamatan Padiaren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Untuk fungsi bangunan sendiri, sebagai tempat layanan psikologis, terapi anak, pendidikan untuk tempat mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan menangani anak yang mempunyai masalah dengan tumbuh khusus. Untuk fasilitasnya sendiri ada resepsionis, ruang tunggu, ruang terapi, toilet, parkir, area bermain. Next. Konsep bangunan. Bangunan ini menggunakan konsep metafora laki-laki, di mana dilihat dari bentuk bangunan yang membentuk suatu sudut dengan adanya sisi bidang bangunan yang lurus dan tegas, semakin memperjelas bahwa bangunan ini menggunakan konsep metafora laki-laki. Tema bangunan ini menggunakan tema minimalis, dapat dilihat dari tampilan fasad depan yang sederhana. Tema minimalis ini juga digunakan di dalam ruangan, di mana bangunan ini tidak terlalu menggunakan furniture yang berlebihan, hanya yang diperlukan saja. Untuk masa bangunan, jumlah masa bangunan yaitu 1, namun dengan bentuk yang memanjang dengan berukuran 11 kali 9 meter. Next. Di sini bangunan ini menggunakan material genteng tanah liat, pintu depan menggunakan pintu gerbang besi, kemudian ada paving block. Untuk interiornya ada matras lantai untuk ruangan setiap ruangannya, kemudian ada lantai keramik, kemudian ada lemari anak. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk kesimpulannya dapat dilihat di slide. Setiap bangunan memiliki karakteristik masing-masing dengan konsep dan tema yang berbeda satu sama lain. Material yang digunakan juga beragam dan berbagai macam jenis ruangan. Untuk membaca selengkapnya bisa pause videonya. Nah, next ke slide berikutnya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mau membaca lebih lengkapnya bisa di pause. Next. 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 Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan.